Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Lab Komus. Kali ini saya akan melanjutkan episode kedua ya. Episode kedua ini saya beri judul Tuli Matika. Oke, ini lanjutan dari cerita saya waktu semester berapa ya? Semester 3 untuk Magister S2 saya di Universitas Negeri Makassar. Pendidikan matematika. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tesis dalam kurun waktu dari rentang proposal. Proposal itu di bulan September atau Oktober lagi-lagi 2021, dan saya alhamdulillah bisa selesai di bulan Februari 2022. Nah, ini adalah luarannya. Alhamdulillah ini mendapatkan support ya dari dosen, terutama dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Hamzah Upu MID, Hafizahullah Ta'ala. Itu pembimbing yang pertama. Pembimbing yang kedua adalah Dr. Jadir MPD, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya adalah matematika untuk siswa tuli, dan materi yang saya bawakan di sini adalah materi bilangan bulat dan bangun ruang sisi datar. Nah, di buku ini juga saya sudah menjelaskan mengapa saya mengambil tema tentang teman tuli ya, karena setelah saya khususnya ketemu ya sama satu orang teman tuli di dekat rumah saya di Makassar. Saya itu setiap ke masjid ketemu dengan beliau, dan ya selalu pasti berbahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya dan sebagainya kan. Dan di situ saya sempat nanya gimana pelajaran matematikanya gitu di sekolah, dan katanya ya masih susah. Ya bayangkan ya, kalian nggak bisa dengar nih, kalian cuma bisa isyarat. Habis itu belajar matematika lagi, ya kan? Dan tidak sampai di situ saja, saya coba mendatangi salah satu sekolah di Makassar, SLB Negeri 1 Makassar. Saya ketemu dengan gurunya di sana, saya melihat juga siswanya, saya melihat interaksinya di kelas gimana, masih dengan cara konvensional. Artinya ya nulis di papan, mengisyaratkan. Habis itu kalau misalnya siswanya udah selesai mendapatkan materi, siswanya disuruh maju ke depan, menuliskan hasil penjumlahan dari angka-angka yang diajarkan oleh guru. Nah, di situ saya berpikir dan menawarkan kepada gurunya gimana kalau misalnya saya buatkan aplikasi gitu. Karena tentu saja siswa tuli, mereka kan cuma tuli ya, jadi mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan, jadi mereka pakai HP gitu. Terutama di SMP ya, untuk SMP-nya nih di SLB Negeri 1 Makassar, SMP kelas 8. Dan di situ memang masih membahas tentang materi bilangan bulat dan bangun ruang sisi datar. Nah, makanya setelah diskusi saya riset juga, dan saya ikut belajar bahasa isyarat di Jakarta Pusat di Para Kerja. Dan di situ saya ketemu dengan Kak Berlinda dan beberapa teman-teman yang lain. Dan saya sempat menanyakan langsung ke guru tulis saya, Kak Berlinda, tentang aplikasi matematika dalam bentuk bahasa isyarat Indonesia di Sindo. Jadi sedikit informasi, bahasa isyarat itu untuk teman tuli ada dua jenis ya. Ada CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, dan Bisindo. Bedanya kalau CB itu kayak EYD lah, ejaan yang disempurnakan, yang formal gitu kalau di sekolah. Kalau misalnya Bisindo itu sehari-hari lah, kayak bahasa ibu gitu di kalangan teman tuli. Nah, untuk versi Bisindo bahkan tidak ada. Jadi saya terinspirasi untuk membuat itu, dan alhamdulillah bisa selesai dengan tentu saja bantuan dari Kak Berlinda. Alhamdulillah saya diskusi dan guru di SLB Negeri 1 Makassar juga, dan tentu saja validator saya. Validator saya itu termasuk penguji saya juga, Dr. Hamda MPD dan Dr. Asdar MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan ada juga beberapa dosen yang membantu saya, seperti Pak Rusli. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an, untuk para dosen-dosen yang sudah membimbing saya dan menguji saya dan menjadi validator untuk instrumen penelitian saya. Nah, saya berikan sedikit ilustrasi ya luar dari aplikasi ini. Jadi pada saat kita masuk,
aplikasi ini menyajikan langsung tampilan dalam bahasa isyarat dalam simbol nama aplikasinya itu Tulimatika, Tulimatika gitu. Jadi Tulimatika, matematika untuk siswa tuli. Dan kalau pas masuk kita bisa melihat menu kamus, karena di situ adalah intinya supaya siswa tuli itu bisa mengulang-ulangi isyarat angka, khususnya kalau di materi bilangan bulat, isyarat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tentu saja bilangan yang besar ya, kayak misalnya 50 gitu. Dan 500 gitu. 100 gini, 1000 oke. Gitu. 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Jadi gitu. Dan untuk bangun posisi datar, misalnya saya bisa ilustrasikan gini ya. Meskipun ini tidak persegi, cuma meskipun tidak persis sama, yang penting siswa tuli itu bisa paham gitu. Gimana bentuk dari bangun ruang. Ya ini persegi, segitiga, lingkaran, permukaan, luas permukaan gitu. Dan aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, makanya kalau misalnya ada rezeki, insya Allah ya saya akan lanjutkan lagi nih untuk menyempurnakannya, insya Allah ta'ala. Nah, matematika dalam cerita, poin untuk episode kedua ini adalah ya saya sharing tentang aplikasi yang saya sudah buat, yang saya beri nama Tulimatika, dan ini juga sudah ada dalam bentuk buku. Bagi teman-teman sekalian mungkin yang mau baca dan penasaran bisa kontak saya di Instagram Alif Reski atau di Instagram Labkomus.id, atau bisa jadi kolom komentar kalau saya mau memesan. Oke. Dan pesannya adalah untuk episode kali ini, kalau misalnya kalian yang sedang mengerjakan tugas akhir, apalagi matematika nih, entah itu matematika terapan, matematika sains, atau pendidikan matematika, intinya kalian itu ngambil topik yang betul-betul kalian bisa gitu. Misalnya di bidang saya, alhamdulillah bisa di bidang pembuatan aplikasi dari S1, makanya saya buat aplikasi lagi di S2 gitu. Dan kalian harus minta juga doa dari orang tua, ya kan, harus mencari teman yang bisa support kalian gitu. Dan tentu saja terus-menerus mengejar dosen, tanda kutip ya, stay nungguin dosen kalau misalnya konsultasi, dan terus bersabar gitu. Insya Allah kalian akan selesai pada waktunya, di waktu yang tepat. Mungkin itu saja ya untuk episode kedua kali ini. Mungkin episode ketiga kita akan coba kerucutkan ke pembahasan matematika yang saya sudah pernah ajarkan di beberapa sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang saya pernah datangi, misalnya di SMK saya sudah pernah ngajar, di SMA negeri saya sudah pernah ngajar, di SMA swasta yang Islam yang ada di Makassar saya juga pernah ngajar di sana. Saya juga pernah ngajar di SLB kan, untuk penelitian. Dan yang terakhir di sini, di tempat saya sekarang berdomisili di Kabupaten Bekasi, tepatnya saya ngajar sekarang di Albina Islamic Boarding School di Jalan Raya Pebayuran, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah, saya di sini sudah 2 tahun. Ya, nantikanlah episode ketiga berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ALIF, isyaratnya Alif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Barakallahu fiikum.